Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Gusundi Rajwa. Saya dari kelas 11-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangka. Rangka adalah alat gerak pasif yang terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Yang kedua ada otot. Otot adalah alat gerak aktif yang terdiri atas jaringan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Fungsinya yaitu sebagai satu, alat gerak pasif. Yang kedua, pemberi bentuk tubuh. Ketiga, menopang berat tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, melindungi organ vital. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah, sumsum tulang. Yang ketujuh yaitu tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya pada manusia atau tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, rangka aksial, yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Yang kedua, rangka apendikuler, yaitu terletak di kanan dan di kiri sumbu tubuh dan jumlah tulangnya sepasang. Nah, tulang berdasarkan jaringannya terdiri atas tulang rawan dan tulang sejati. Nah, tulang rawan disusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblas dan mensekresika matriks yang disebut kondrin. Struktur tulang rawan yaitu sebagai berikut. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi sebagai mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblas dan mensekresikan matriks yang disebut osteon. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Urutan proses osifikasi yaitu yang pertama, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblas. Yang kedua, kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau terbentuk konsentris saluran Havertz. Yang ketiga, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Berdasarkan matriksnya, tulang terdiri dari satu, tulang kompak, dan yang kedua, tulang spons. Tulang kompak adalah tulang dengan matriks padat dan rapat, misalnya tulang pipi. Yang kedua, tulang spons yaitu tulang dengan matriks berongga, misalnya tulang pipi dan pendek. Berdasarkan bentuknya, tulang terdiri dari satu, tulang pipi atau panjang, yaitu tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Contohnya seperti tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, tulang pengupil. Yang kedua ada tulang pipi. Tulang pipi yaitu tulang yang tersusun atas dua lempeng, tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Tulang pipi berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penguat. Contohnya seperti tulang rusuk, tulang belikat, tulang tenggorokan. Yang ketiga yaitu tulang pendek. Tulang pendek yaitu tulang yang berbentuk kubus,
bulat kecil atau paku. Contohnya seperti tulang pergelangan, telapak tangan, dan kaki. Yang keempat, tulang tak berbentuk, yaitu tulang yang berbentuknya tidak termasuk 3 kategori di atas. Contohnya tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Selanjutnya, sendi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Komponen penyusun sendi yaitu yang pertama, kapsul sendi. Kapsul sendi yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. Yang kedua, ligamen. Ligamen yaitu jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. Yang ketiga, minyak sinovial yaitu pelumas sendi yang terdapat pada sendi. Yang keempat, tulang rawan hialin yaitu tulang jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Sendi terbagi menjadi 3 yaitu sinatrosis, amfiartosis, dan diartosis. Sinartosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerak. Lalu amfiartosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadi sedikit gerakan. Lalu diartosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasan. Selanjutnya ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lurik. Nah, di sini ada komponen penyusun otot antara lain yaitu 1. Protein aktin. Protein aktin yaitu protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari 2 unta. Yang kedua, protein miosin. Protein miosin yaitu protein pembentuk filamen kasar yang terdiri dari serabut. Yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot dapat berupa otot polos, otot lurik, dan jantung. Pada sistem gerak, otot yang bekerja adalah lurik. Yang keempat, ion Ca2+ dan ATP keduanya digunakan dalam gerakan kontraksi dan relaksi otot.